Kita ingin supaya setiap orang punya kedisiplinan yang sama untuk mendapatkan kebaikan yang sama, untuk kesehatan kita yang bersama. Pertanyaannya kenapa nggak bisa itu terjadi? Kenapa aturan yang diterapkan tidak dipatuhi oleh masyarakat kita sendiri? Ada banyak sekali pasti faktornya, Rosi. Oke, kenapa bukan itu, cuma Irma? satu dua aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri. Saya sepakat ya membangun kesadaran bersama, kolaborasi bersama. Mungkin kapan-kapan kita pengen ngobrol juga sama Pak Menteri dan melihat kenyataan. Terbuka Irma, silakan datang sini, terbuka, telepon pun boleh. Ya. Boleh, ya Pak. Gini Pak, mungkin Bapak sudah tahu ya bahwa inisiatif warga bantu warga, kemudian yang membutuhkan oksigen, kemudian ambulan, ada juga, dan semakin hari itu semakin banyak. Jadi dan kita kemudian sangat banyak gembira warga melihat ini semua. Betul sekali. Jadi di Jogja Pak Rimawan Sonjo itu juga sangat banyak melakukan sesuatu. Kemudian membantu masyarakat secara real gitu ya, secara mandiri. Kemudian kalau disebutkan banyak sekali, kami di tim lapor COVID yang tadinya fokus buat data, sekarang nambah gitu ya, membantu untuk mencarikan rumah sakit. Tetapi inisiatif-inisiatif ini saya yakin Pak Joni sudah mengetahui dan mohon di-acknowledge gitu ya. Jadi masyarakat kita itu sangat tangguh gitu, dan sangat tepo seliro, dan juga semangat gotong royong sangat tinggi gitu. Nah, jadi sekarang saya ingin menjawab pertanyaannya Mbak Rosi, ini ada apa kok kemudian apakah kepatuhan masyarakat ini masalahnya apa sih gitu. Yang tadi disampaikan Pak Agus Pambagio ya, saya kira kebijakannya yang kurang tegas gitu. Kenapa kok ada masyarakat masih lalu lintas masih padat dan lain sebagainya? Karena kita tidak memiliki kebijakan lockdown itu tadi, masyarakat itu dipaksa dengan kebijakan yang ada sekarang, PPKM darurat ini belum cukup untuk menghentikan laju mobilitas penduduk. Mereka-mereka yang bekerja di sektor konstruksi ini harusnya tuh ditutup. Jadi itu masuk sektor esensial yang saat ini tidak penting-penting amat lah. Urgensinya apa? Membangun itu nanti kalau kita lockdown dulu lah 2 minggu, 4 minggu lockdown, kemudian setelah itu masyarakatnya sehat. Tapi kan konstruksi itu kan misalnya tenaga kita juga, misalnya para buruh, itu kan nggak apa-apa dong, bagus juga. Itu kan tenaga kerja Indonesia. Bagus untuk siapa dulu Mbak Rosi? Pertanyaannya itu ya. Mereka tadi dijelaskan Pak Agus, mereka untuk datang dari rumahnya atau dari campnya menuju ke tempat bekerja itu butuh perjalanan ya, ketemu sama banyak orang dan lain sebagainya. Dan the nature of the transmission for the virus itu kan dia akan lebih mudah berpindah dari satu orang ke orang lain ketika dia bertemu dengan orang yang pembawa si virus itu. Nah, karena kita kondisinya lagi tidak baik-baik aja tadi, maka harusnya ini dikendalikan dulu nih, di stop dulu supaya virusnya tidak berpindah, jadi di stop dulu. Nah, itu satu, itu yang menyebabkan arus lalu lintas, kemudian mungkin orang juga kalau kerja ya mau makan siang ya perlu warung gitu, jadi mereka akan ke warung. Karena begini, kita juga kasihan sama, kita menaruh hormat, simpati pada para polisi, TNI yang harus berjaga. Betul, ini adalah bagian dari kewajiban mereka. Tapi kalau kita lihat pada saat mudik kemarin, kita lihat bagaimana kewalahan orang tetap mau maksa mudik. Sudah dibilang nggak mau mudik, jangan mudik, tapi tetap mudik. Sekarang juga sudah dibilang PPKM darurat, tapi tetap juga tetap aktivitas mobilitas terjadi. Jadi selalu ada terjadi benturan di lapangan. Satu sisi mereka menjalankan kewajiban mereka untuk memastikan mobilitas ini dibatasi, tapi satu sisi juga kita menaruh simpati pada mereka yang butuh makan sehari-hari. Kita lihat ya, bagaimana interaksi di antara mereka yang sesungguhnya cukup menyesakkan hati kita. Belah Banteng Gisru Sapol PP. Santai Pak, orang lagi hamil Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, tunggu sayang. Woi, sini astagfirullah Pak. Dia memukul Pak, dia memukul Pak. Kurang ajar dia memukul. Pak, lihat Pak. Astagfirullahaladzim. Saya bebas di sini Pak, ini rumah saya Pak, jangan sayang. Ini rumah saya, ya. Saya kontrak sama abang ini 3 tahun. Kalau mau tutup ini, balikkan uang kontrak saya berangkat.
Anak 5, ingat, bilang sama pimpinan, 5, butuh sekolah, butuh biaya hidup. Kalian mau bisnis, semua orang dibayar, baru kalian boleh bisnis. Rekam bis, tugas nih bis, rekam. Menurut pedagang tutup, tapi nggak ada verifikasinya. Saya ke Mas Agus Pambagio dulu, itu terjadi di Medan di video yang terakhir, tidak pakai masker dan dibilang kenapa saya nggak sakit, kenapa saya harus menutup dagangan saya, ada 5 orang anak saya yang harus saya tanggung. Pak Agus Pambagio, ada aturan harus ditegakkan, tapi juga ada realitas mereka perlu makan. Ya, yang lebih kasihan adalah petugasnya karena mereka bingung karena aturannya itu kan bersifat tidak bisa memberikan sanksi. Nah lalu tadi itu kan mereka bekerja sektor informal untuk makan. Ya kalau ditutup memang harus dikasih kompensasinya. Ya kompensasinya itu kan kita lihat ada beberapa video juga di mana Kapolsek atau siapa itu kan sambil bawa uang, ibu tutup ya, ini saya kasih uang 200.000. Terus ada yang bagi-bagi segala macam kasih uang 100. Nah, mereka butuh itu. Kalau mereka dikasih itu mereka pulang pasti. Saya sempat tanya kok, waktu Lebaran saya kan di lapangan. Karena tadinya sebelumnya kan Cuman bansos itu sudah digelontorkan juga besar belum sekali. ada, kan sekarang belum ada bansosnya. Sampai hari ini saya belum lihat, kebetulan saya di RW saya juga mengurus itu. Saya memperjuangkan supaya orang yang berhak itu dapat, sampai sekarang belum. Jadi kita patungan di warga saya ini. Gitu ya, untuk membeli oksigen dan sebagainya kita patungan saja. Nggak usah dikasih aturan, kita laksanakan. Jadi kita sampai pada satu realitas bahwa ada kebijakan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah demi kesehatan kita bersama, tapi juga ada situasi yang susah di lapangan, ada realitas yang susah di lapangan, sehingga kita mungkin tidak bisa sampai pada satu kesimpulan tunggal. Mengapa meskipun ada kebijakan darurat PPKM darurat dilaksanakan, kenapa ini nggak berhasil juga? Ya, karena hulunya itu tidak ditutup, jadi nanti hulu dan midilnya transportasi itu tutup. Ya, kemudian yang sektor informal kasih makan, gimana caranya mereka harus bisa makan, kalau enggak marah dan mereka akan tetap jualan dengan nyawanya gitu, karena tadi anak 5 harus sekolah, ini kan yang harus dipikirkan dari awal sudah saya ingatkan supaya hal semacam ini tidak menjadi karena nanti petugasnya akan kerepotan juga, karena dia juga tidak terlindungi dengan kebijakan yang secara hukum, ini bukan saya ngomong, ahli hukum tata negara, itu tidak kuat gitu.